Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Yuliani, mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Kuningan. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Ibu Nur Anita Adiastuti SSI MPD, pada video pembelajaran kali ini akan menampilkan langkah-langkah pembelajaran dengan materi sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membacakan doa terlebih dahulu. Kepada KM silakan untuk memimpin doa. Ibu absen dulu ya. Yang pertama, Andra, Bella, Cika, Dena, Evan. Alhamdulillah hadir semua. Sekarang silakan kalian menyiapkan alat tulis terlebih dahulu. Sudah siap? Siap mengikuti pembelajaran? Sudah siap ya? Seperti yang sudah Ibu informasikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Ibu juga sudah menugaskan kepada kalian untuk membaca-baca dan juga menulis sedikit rangkuman ya mengenai materi ini agar kalian mendapatkan gambaran dan tidak terlalu bingung mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Materi sifat-sifat turunan fungsi aljabar ini mengacu pada silabus SMA kelas 11 kurikulum 2013. Adapun setelah kita mempelajari materi ini pada kesempatan kali ini, diharapkan siswa mampu menentukan turunan dari suatu fungsi menggunakan definisi turunan. Siswa mampu menentukan turunan dari suatu fungsi menggunakan sifat-sifat turunan fungsi aljabar, dan juga siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Turunan ini memiliki banyak manfaat, diantaranya digunakan dalam bidang penerbangan untuk menentukan laju pesawat terbang. Selain itu digunakan juga untuk menentukan keuntungan maksimum, keuntungan minimum, dan konstruksi bangunan. Kita ketahui bahwa materi turunan ini merupakan salah satu materi matematika yang bersifat abstrak dan dianggap sulit ya untuk dipelajari. Tetapi pada dasarnya setiap ilmu itu memiliki manfaat dan dapat kita pelajari. Asalkan kuncinya satu, yaitu kita bersungguh-sungguh. Oke, kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini. Sekarang kalian sudah duduk secara berkelompok dan di masing-masing kelompok sudah tersedia LKS. Silakan kalian amati LKS tersebut. Pada LKS terdapat informasi pendukung mengenai materi yang akan kita pelajari pada hari ini, dan terdapat beberapa hal yang harus kalian lengkapi. Di akhir LKS, ada 3 buah soal yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Bersamaan dengan kalian memahami LKS tersebut, di sini Ibu juga akan sedikit memaparkan mengenai sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Tetapi sebelumnya Ibu akan mengulas mengenai definisi turunan, di mana turunan merupakan tingkat perubahan sesaat sebuah fungsi terhadap salah satu variabelnya. Tingkat perubahan fungsi tersebut dinamakan fx untuk setiap nilai x, sehingga turunan fungsi fx tersebut dinyatakan dengan rumus f aksen x sama dengan limit fx ditambah delta x dikurangi fx per delta x, di mana delta x-nya mendekati 0. Secara umum, rumus dari turunan dinyatakan dengan f aksen x sama dengan limit fx ditambah h dikurangi fx per h, di mana h-nya mendekati 0. Turunan dari fungsi fx dinyatakan dengan f aksen, tetapi ada beberapa notasi lain untuk menunjukkan turunan, di antaranya dy per dx atau dapat dinyatakan juga dengan dfx per dx. Sifat-sifat turunan fungsi aljabar ini digunakan untuk mencari nilai turunan dari suatu fungsi aljabar.
kita ketahui bahwa fungsi aljabar ini memiliki banyak pola, diantaranya penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian. Oke, langsung saja kita masuk pada sifat yang pertama. Dikatakan, jika fx sama dengan c, di mana c-nya itu merupakan suatu konstanta, maka turunan dari fx atau f aksen x akan bernilai 0. Contohnya, tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 3. Maka dapat kita selesaikan. Fx sama dengan 3, sehingga f aksen x atau turunan dari fungsi fx-nya ini akan bernilai 0. Kenapa nilainya 0? Ini sesuai dengan sifat yang pertama. Untuk sifat yang kedua, jika fx sama dengan cx, maka f aksen x akan sama dengan c. Contohnya, tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 3x. Sehingga dapat kita selesaikan turunan dari fungsi fx sama dengan 3x, yaitu 3. Untuk sifat yang ketiga, jika fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x sama dengan nx pangkat n min 1. Coba kita perhatikan di sini, x pangkat n, pada turunannya, n ini akan berpindah menjadi koefisien. Dan n yang dipangkat, nilainya akan berkurang 1. Coba kita masuk pada contoh. Tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3. Kita selesaikan soal ini. Oke, coba perhatikan, fx sama dengan x pangkat 3. Sehingga f aksen x sama dengan pangkat 3 pindah menjadi koefisien. Setelah itu, pangkat 3 yang bertindak sebagai pangkat, nilainya akan berkurang 1. Sehingga turunan dari fx sama dengan x pangkat 3, yaitu 3x pangkat 2. Untuk sifat yang keempat, mengatakan jika fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x sama dengan anx pangkat n min 1. Ini agak mirip ya dengan sifat yang ketiga tadi, hanya saja di sini ada tambahan huruf a, atau a ini merupakan suatu koefisien, sehingga nanti turunannya pangkat n ini akan berpindah ke depan, menyatu dengan konstanta yang pertama, sehingga bisa kita operasikan. Contohnya, tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3. Kita selesaikan soal ini. Seperti pada sifat nomor 4 ya, kita lihat pangkat 3-nya berpindah menjadi koefisien. Dan pangkatnya berkurang menjadi 1. Sehingga koefisiennya kita lihat di sini ada 2 dan 3. Maka koefisiennya dapat kita operasikan. 2 dikali 3, 6. Dan pangkatnya berkurang 1, sehingga turunan dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3, yaitu 6x pangkat 2. Untuk sifat yang kelima, mengatakan jika fx sama dengan cux, maka f aksen x sama dengan cu aksen x. Seperti sifat yang pertama, kita ketahui bahwa c ini merupakan suatu konstanta ya. Kita masuk ke contoh. Tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 4, 5x. Berdasarkan sifat yang kelima ini, maka bisa kita misalkan c-nya itu sama dengan 4. Tadi c itu apa? Konstanta ya. Jadi, kita tuliskan c-nya sama dengan 4. Dan ux, di sini ux itu merupakan suatu fungsi. Ux-nya apa dalam soal ini? 5x. Maka kita tuliskan ux sama dengan 5x. Sehingga turunan dari 5x yaitu 5. Coba kita ingat lagi sifat yang ke
2. Ya, betul. Penyelesaiannya, f aksen X sama dengan 4 dikali 5. Sehingga turunan dari fx sama dengan 4 dikali 5x sama dengan 20. Sifat yang keenam ini merupakan sifat penjumlahan dan pengurangan. Jadi jika kalian menemukan soal yang berbentuk pengurangan maupun penjumlahan, kalian akan menggunakan sifat yang keenam ini. Di mana sifat yang keenam mengatakan jika fx sama dengan ux plus minus vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x plus minus v aksen x. Contohnya, tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan dalam kurung 2x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 4 dikurangi dalam kurung x pangkat 2 dikurangi 6x dikurangi 5. Kita selesaikan soal tersebut. Misalkan ux ini yaitu fungsi yang pertama. Dalam soal ini ux berasal dari kurung yang pertama. Maka ux sama dengan 2x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 4. Sehingga u aksen x sama dengan 4x dikurangi 3. Dan vx berasal dari kurung yang kedua, yaitu x pangkat 2 dikurangi 6x dikurangi 5. Sehingga v aksen x sama dengan 2x dikurangi 6. Perlu kita ketahui bahwa u aksen x dan v aksen x ini didapat dengan mengaplikasikan sifat-sifat sebelumnya. Maka setelah kita memisalkan nilai ux dan vx, dan kita juga dapatkan u aksen x dan v aksen x, kita bisa mengaplikasikan sifat yang keenam ini. Karena di sini soalnya merupakan pengurangan, maka f aksen x sama dengan u aksen x dikurangi v aksen x. Kita substitusikan nilai u aksen x dan nilai v aksen x. 4x dikurangi 3 dikurangi 2x dikurangi 6. Sehingga kita kelompokkan yang sejenis. 4x dikurangi 2x dikurangi 3 ditambah 6. Maka turunan dari fungsi fx dalam kurung 2x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 4 dikurangi dalam kurung x pangkat 2 dikurangi 6x dikurangi 5, yaitu 2x pangkat 3. Untuk sifat yang ketujuh ini merupakan sifat perkalian. Jadi jika kalian menemukan soal yang merupakan perkalian, maka kalian bisa mengaplikasikan sifat yang ketujuh ini. Sifat yang ketujuh mengatakan jika fx sama dengan ux dikali vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx ditambah dengan ux dikali v aksen x. Contohnya, tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan dalam kurung negatif 3x ditambah 4 dikali dalam kurung 6x ditambah 5. Kita perhatikan sifat yang ketujuh ini. Untuk menentukan turunan dari sifat perkalian, kita membutuhkan nilai ux, vx, u aksen x, dan v aksen x. Sehingga langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu memisalkan, sama seperti sifat penjumlahan dan pengurangan tadi ya. Maka nilai ux sama dengan negatif 3x ditambah 4, sehingga u aksen x sama dengan negatif 3. Dan vx sama dengan 6x ditambah 5, sehingga v aksen x sama dengan 6. Ini sama ya dengan sifat penjumlahan dan pengurangan tadi untuk menentukan nilai ux vx dan untuk menentukan nilai u aksen x dan v aksen x berdasarkan sifat-sifat turunan fungsi aljabar yang sebelumnya. Karena kita sudah mendapatkan apa yang kita butuhkan, sehingga kita dapat substitusi. Di sini f aksen x sama dengan negatif 3 dikali 6x ditambah 5 ditambah negatif 3x ditambah 4 dikali dengan 6.
sehingga didapatkan dalam kurung negatif 8x dikurangi 15 ditambah dalam kurung negatif 18x ditambah 24. Kita operasikan sehingga didapatkan negatif 36x ditambah 9, atau bisa kita sederhanakan menjadi negatif 4x ditambah 1. Yang ke-8 ini merupakan sifat pembagian. Mengatakan jika fx sama dengan ux per vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x dikalikan dengan vx dikurangi ux dikali v aksen x per Vx kuadrat. Contohnya, tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan negatif 3x ditambah 4 dibagi dengan 6x ditambah 5. Kita misalkan ux, vx, dan kita cari nilai v aksen x dan u aksen x. Setelah kita dapatkan apa yang kita butuhkan, kita substitusikan pada sifat yang ke-8 ini. Didapatkan negatif 3 dikali 6x ditambah 5 dikurangi negatif 3x ditambah 4 dikali 6 dibagi dengan 6x ditambah 5 dikuadratkan. Sehingga turunan dari fungsi fx sama dengan negatif 3x ditambah 4 dibagi dengan 6x ditambah 5 yaitu negatif 39 per 36x pangkat 2 ditambah 60x ditambah 25. Fungsi yang ke-9 mengatakan jika fx sama dengan au x pangkat n, maka f aksen x sama dengan an dikali dalam kurung ux pangkat n min 1 dikali u aksen x. Contohnya, tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 3 dikali x pangkat 2 dikurangi 4x dikuadratkan. Maka kita misalkan a-nya sama dengan 3. Dan ux sama dengan x kuadrat dikurangi 4x. Sehingga nilai u aksen x sama dengan 2x dikurangi 4. Sekarang kita bisa substitusikan apa yang sudah kita cari sebelumnya, yaitu f aksen x sama dengan 3 dikalikan dengan 2 dikali dengan dalam kurung x pangkat 2 dikurangi 4x dikali dengan dalam kurung 2x dikurangi 4. Sehingga turunan dari fx sama dengan 3 dikali dalam kurung x pangkat 2 dikurangi 4x dikuadratkan, yaitu x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 2 dikurangi 8x. Materi pada pertemuan kali ini sudah tersampaikan. Ada yang ingin memberikan kesimpulan? Silakan kelompok 2. Ada yang ingin menambahkan lagi? Silakan kelompok 3. Ya, betul. Jadi pada pertemuan kali ini kita mempelajari sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Ini digunakan untuk menentukan atau mencari turunan dari suatu fungsi yang berbentuk aljabar. Kita ketahui bahwa pola dari bentuk aljabar ini bisa berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Maka kita bisa aplikasikan sifat-sifat tersebut untuk menentukan turunan. Tadi kita sudah bahas bahwa sifat-sifat turunan fungsi aljabar itu ada 9. Agar lebih memantapkan pemahaman kalian terhadap materi tersebut, di sini Ibu mempunyai 3 buah latihan. Silakan kalian kerjakan latihan ini dan akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan selanjutnya kita juga akan mempelajari masih tentang turunan, tapi turunan kali ini turunan fungsi trigonometri. Untuk itu, seperti biasa, Ibu tugaskan kalian untuk membaca dan membuat rangkuman mengenai materi turunan fungsi trigonometri. Ibu cukupkan pertemuan kali ini. Mari kita tutup dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ditutup, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.